Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslaila Musdar dari kelas akuntansi 19G dengan NIM 1057311249119 dengan nomor urut absen 19. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang audit lingkungan hidup dalam kerangka CCR, dan Sustainability Development dan lingkungan bisnis di era perdagangan bisnis. Baik, yang pertama itu audit lingkungan. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan atau environmental audit adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan, apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan, bersama dengan tindakan korektif terkait. Selanjutnya, jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit kepatuhan lingkungan atau environmental complaint audit. Mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik tanggung jawab lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO 14001. Itu biasanya paling komprehensif dan mungkin paling mahal. Yang kedua, audit manajemen lingkungan atau environmental management audit. Memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan, kebijakan, dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, audit lingkungan fungsional atau functional environmental audit. Berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Selanjutnya, tata cara audit lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pra-audit. Yang ketiga, kegiatan lapangan. Dalam kegiatan lapangan terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, pertemuan pendahuluan, kedua, pemeriksaan lapangan, selanjutnya pengumpulan data, keempat, pengujian, kelima, evaluasi hasil temuan, yang keenam, pertemuan akhir. Selanjutnya, pasca audit. Selanjutnya, lingkungan hidup dalam kerangka CCR dan Sustainability Development. Lingkungan hidup dan entitas bisnis. 10 tahun terakhir, tuan kita dengan adanya kebutuhan dari masyarakat yang diajukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusahaan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, pada PT Neumann Minahasa Raya atau NMR yang sudah beroperasi sejak tahun 1987, pada tahun 1997-an mendapat dari nelayan Bayat akibat pembuangan limbah-limbah berlaut yang mengakibatkan Teluk Bayar tercemar. B. Konsep CCR. Menurut Carroll dalam Unang 2011, CCR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Dari konsep Carroll dalam Unang 1979 menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam bentuk kegiatannya, CCR harus melihat beberapa aspek, karena dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Carroll itu bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan oleh Carroll. Selain itu,
Bowen 1953 menjelaskan CCR adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. C. Dimensi CCR. Dimensi lingkungan. Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah environment yang secara sosiologi dapat memiliki arti segala sesuatu yang mendorong dan mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok. Yang kedua, dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok keluarga, sosial, dan sesama lainnya, serta pencemaran, penerimaan norma sosial, dan pengendalian tingkah laku. Yang ketiga, dimensi stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. D. Pengaturan dan pelaksanaan CCR. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Motivasi perusahaan menjalankan CCR. Secara umum telah terdapat penerimaan bahwa motivasi perusahaan untuk mewujudkan kegiatan CCR bersumber dari internal dan eksternal perusahaan yang mencakup perpaduan kebijakan pemerintah, peluang pasar, tekanan masyarakat, dan budaya perusahaan. Motivasi perusahaan menetapkan CCR yang diterbitkan oleh Kate Davis tahun 1973 sebagaimana dikutip oleh Brand Bell, yaitu kepentingan pribadi jangka panjang, citra publik, kelangsungan bisnis jangka panjang sebagai institusi, penghindaran peraturan pemerintah, kepatuhan dengan norma-norma sosial budaya, kepentingan pemegang saham, kegagalan lembaga lain untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, kepemilikan sumber daya, kemampuan, dan kapasitas inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, potensi untuk menemukan tidak dikenali peluang bisnis, dan berakhir mungkin lebih murah bagi perusahaan untuk secara preventif mengatasi masalah sosial sekarang daripada menunggu timbulnya masalah kemudian. F. CCR dan Sustainability Development. Program CCR adalah sebuah investasi dari perusahaan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya cost center, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan atau profit center. Program CCR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Dalam konsep CCR yang menggunakan pembangunan berkelanjutan atau sustainability development masuk pada teori etika karena disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjawab kebutuhan di masa kini tanpa mengancam kemampuan untuk melindungi generasi penerus untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan penerapan program CCR pada konsep sustainability
development dalam perusahaan, maka memudahkan bisnis dalam sebuah perusahaan guna mengimplementasikan program untuk dimasukkan sebagai bagian strategi bisnis. Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan untuk kesejahteraan. Selanjutnya, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah suatu perjanjian penurut hukum internasional untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara yang bekerja sama. Ada dua jenis perjanjian perdagangan, yaitu yang pertama, perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan dari dua negara ataupun jumlah yang banyak. B. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Dalam salah satu subdisiplin dari disiplin ilmu hubungan internasional, yaitu politik ekonomi internasional, adalah yang mengkaji mengenai politik bisnis internasional dengan fokus pada politik ekonomi, dan dalam hal ini bisnis internal lebih dijelaskan dalam sudut pandang politik, di mana faktor power atau kekuasaan dan struktur adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi aktor negara maupun non-negara dalam melakukan transaksi bisnis internasional atau antar wilayah maupun antar negara. C. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Ekonomi bisnis nasional ini merupakan suatu ekonomi bisnis yang sudah terkenal di suatu negara, terutama di negara Indonesia ini. Contoh, ekonomi nasional yang ada di Indonesia seperti pasar-pasar swadaya, pasar tradisional, pabrik, dan juga usaha yang dibangun perorangan. D. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Sistem usaha atau investasi terdiri atas dua fungsi inti dan pendukung. Fungsi inti sebagai hal utama dalam sistem usaha atau investasi yaitu supply, demand yang saling berinteraksi membentuk pasar. Fungsi pendukung ditunjukkan untuk perkuat interaksi supply demand agar dapat mengatasi berbagai tantangan iklim usaha seperti peraturan perundang-undangan, kelembagaan pendukung, serta infrastruktur baik fisik dan non-fisik. Fungsi inti diharapkan agar menumbuhkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara optimal, meluasnya kerjasama pada sistem usaha atau produksi, dan terbentuknya klaster ekonomi. Dengan memperkuat pada fungsi pendukung yaitu iklim usaha, maka diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Situasi saat ini, sistem usaha pada fungsi inti dan pendukung menghadapi berbagai hambatan. Pada fungsi inti menghadapi hambatan antara lain terbatasnya akses pada sumber-sumber ekonomi, termasuk keuangan, teknologi, riset, dan training. Subsistem ekonomi atau produksi tidak terkait dengan sistem pasar yang lebih luas. Penegakan HAM dan CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa hal yang termaksud dalam CSR ini antara lain adalah tata laksana,
perusahaan atau corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan manusia, investasi sosial perusahaan. Maka dapat disimpulkan pemahaman mengenai corporate social responsibility secara singkatnya adalah merupakan sebagai sebuah bentuk tindakan tanggung jawab bagi lingkungan sekitar perusahaan itu dibangun, baik dari segi sosial maupun ekonomi maupun lingkungan hidup sekitar perusahaan dengan menjalankan program-program serta kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perusahaan itu berdiri. F. Analisis hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan CCR. Pakar ekonomi politik Heri Priyono menyatakan perdagangan bebas merupakan bentuk dari fundalisme pasar yang mungkin bisa menghancurkan pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM. Pada pasar bebas punya hubungan yang sangat kritis dengan HAM, tetapi antar pasar bebas dengan HAM tidak terlalu memiliki kontraksi. Pasar bebas bisa menghancurkan dan bisa membantu pelaksanaan HAM. Heri menjelaskan bahwa fundamentalisme pasar adalah proyek atau agenda mengatur seluruh tata kehidupan berdasarkan mekanisme pasar. Pada kuliah umum yang diadakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM di ruang Teater Perpustakaan Nasional Jakarta. Saat ini, menurut Heri, mekanisme pasar berjalan pada ekonomi liberal klasik, di mana sesuatu produksi bukan karena dibutuhkan, tetapi karena ada orang yang membeli, ada pasarnya. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.